Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia memiliki 3 masa dalam hidupnya: masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Terkadang pelajaran hidup harus dipelajari dengan cara yang sulit, dan kadang sudah datang terlambat. Hidup ini seperti jalan yang penuh liku, dan seringkali sangat sulit untuk tetap berada di jalan itu secara stabil sepanjang waktu. Tetapi selama masa-masa sulit itu, Anda telah bertumbuh dan belajar, dan itu sangat membantu Anda untuk menjalani kehidupan terbaik Anda sekarang. Inilah 10 pelajaran hidup yang terlambat kita pelajari. Nomor 1, waktu itu tidak bertahan selamanya. Selama ini kita telah bekerja untuk mencapai tujuan hidup kita. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. Seiring dengan bertambahnya usia, Anda akan mendapatkan lebih banyak kebijaksanaan terkait uang dan kenangan masa lalu. Tetapi Anda bisa juga akan memiliki lebih sedikit waktu untuk mengalami semuanya. Karena tidak semua orang sadar bahwa waktu itu berlalu begitu cepat. Mereka berpikir kalau waktu itu akan selalu berpihak pada mereka, sehingga tanpa sadar banyak sekali waktu yang terlewatkan begitu saja, dan tanpa sadar kita sudah berada di penghujung usia. Menyelaraskan diri dengan apa yang benar-benar kita inginkan dapat membantu membuat waktu kita terasa lebih memuaskan. Mungkin itu memerlukan beberapa pengorbanan yang sulit saat ini, seperti menjauh dari hubungan yang toksik dan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Pengorbanan ini mungkin menyakitkan, tetapi pada akhirnya ketika Anda keluar dari rasa sakit dan memasuki era yang baru, Anda akan jauh lebih bahagia dalam hidup Anda. Jadi, manfaatkanlah waktu Anda sebaik-baiknya. Fokus pada hal-hal yang membuat kita bahagia dan yang membuat orang sekitar kita bisa bahagia. Nomor 2, Anda harus mau mengambil risiko. Apakah Anda selalu terbelenggu dengan kata-kata, bagaimana jika bla bla bla, bagaimana jika ini, bagaimana jika itu, dan seterusnya secara terus-menerus itu berada di kepala Anda? Seiring bertambahnya usia, Anda akan mulai melihat ke belakang dan merenungkan pilihan Anda di masa yang lalu. Orang-orang di usia yang lebih tua akan mulai merenungkan apakah mereka telah menjalani kehidupan yang bermakna dalam hidup mereka. Banyak yang sudah berdamai dengan keputusan yang telah mereka buat, tetapi beberapa dari mereka akan mengalami rasa putus asa dan melihat di belakang dengan rasa menyesal, malu, dan kecewa. Anda mungkin gagal berkali-kali, tapi abaikan suara yang mengganggu di kepala Anda itu dan beranilah untuk mengambil resiko. Tidak ada pilihan yang tidak mengandung resiko. Anda harus berani mengambil pilihan tersebut atau Anda akan menyesal. Nomor 3, jangan bertingkah seperti seorang yang bukan pribadimu. Apakah Anda memasang wajah palsu di depan orang lain agar Anda merasa aman di saat tersebut? Itu mungkin normal untuk merasa perlu menyesuaikan diri dengan banyak orang. Karena begitulah cara nenek moyang kita untuk memastikan mereka tidak tertinggal untuk berjuang sendirian. Itu adalah sifat manusia. Tetapi jika Anda tidak mempertahankan apa yang Anda yakini, Anda akan hidup di bawah identitas yang palsu. Anda mungkin akan berakhir sebagai orang yang terus-menerus ingin menyenangkan orang lain dengan mengorbankan kebahagiaan Anda sendiri. Lebih baik hidup secara original walau dihina daripada hidup dipuja-puja tapi menjadi copy paste-nya orang lain. Nomor 4, jaga tubuhmu. Apakah Anda makan dengan baik, tidur dengan nyenyak, dan berolahraga secara teratur? Ingatlah, kita hanya punya satu tubuh. Tahun-tahun di awal dan kebiasaan Anda itu akan menentukan cara kesehatan Anda akan berubah atau bertumbuh di masa depan. Apakah Anda minum 8 gelas air putih setiap hari? Bagaimana dengan makanan Anda? Apakah makanan Anda sehat? Apakah Anda rajin berolahraga tiap minggu? Bagaimana dengan tidur Anda? Apakah Anda tidur 8 jam setiap malam? Bangun kebiasaan sehatmu sekarang agar dirimu kelak bahagia dan insya Allah masih sehat di usia ke-70 tahun. Nomor 5, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Apakah Anda suka berbicara negatif pada diri Anda sendiri tentang diri Anda? Membuat kesalahan kadang-kadang memang menyusahkan,
terutama jika kesalahan itu berdampak negatif kepada orang lain. Anda mungkin akan berpikir negatif tentang diri sendiri saat-saat itu, sehingga Anda menyebut diri Anda sebagai orang yang gagal, bodoh, bahkan Anda menyebut diri Anda tolol. Tetapi kita tidak mungkin terus-menerus hidup dan berpikiran seperti itu. Kita harus kalahkan itu dan keluar dari pikiran-pikiran tersebut. Karena jika tidak, Anda sedang menyusun pikiran Anda dan menjadikan pikiran yang menganggap pesimisme sebagai pola pikir yang normal. Pikiran yang dipenuhi dengan rasa pesimisme sepanjang waktu dapat menurunkan motivasi Anda, memperburuk rasa tidak berdaya, dan bahkan bisa menyebabkan depresi. Nomor 6. Membangun hubungan yang kuat. Apakah Anda memiliki kesulitan untuk terbuka bahkan ke teman-teman terdekat sekalipun? Orang yang memiliki hubungan baik dengan keluarga, teman, dan orang-orang yang dia cintai tidak hanya memiliki masalah kesehatan yang lebih sedikit seiring bertambahnya usia, tetapi mereka juga akan lebih bahagia. Memupuk kehidupan sosial yang positif dapat mempengaruhi bagaimana hidup Anda akan berjalan dengan baik. Apakah Anda menemukan lingkaran pertemanan yang sehat di sekolah atau di tempat kerja? Memiliki ikatan yang tulus dengan orang-orang adalah salah satu hal yang terpenting dalam hidup. Nomor 7. Hidup ini seperti lemparan bola yang melengkung. Apakah Anda pernah menunggu sesuatu yang hebat terjadi dan ternyata yang Anda dapatkan justru kehidupan yang tidak Anda inginkan? Tidak peduli seberapa siap Anda di awal, terkadang rencana tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan Anda. Banyak faktor-faktor di luar kendali yang bisa menghentikan dan menghalangi rencana kita, dan kita hanya bisa melihat saja. Pada saat-saat ini, Anda mungkin tergoda untuk berhenti dan menyerah. Tetapi, meskipun mungkin tampak sulit untuk bangkit kembali, tetapi ketahuilah bahwa banyak orang yang bisa melewati hal-hal buruk tersebut. Dan kalau mereka bisa melaluinya, insya Allah Anda pun pasti bisa melaluinya. Nomor 8. Materi tidak selalu membawa kebahagiaan hidup Anda. Apakah Anda bergaya hidup yang boros atau sering membeli barang-barang yang tidak penting hanya untuk menyesuaikan gaya hidup dengan orang lain? Uang memang alat yang penting, tetapi sebenarnya dapat menyesatkan banyak orang. Jika Anda membiarkan uang mendikte Anda, maka Anda hanya akan memfokuskan upaya Anda sekedar meningkatkan jumlah nominal yang ada di rekening Anda, bahkan sampai mengorbankan hal-hal yang membuat Anda begitu berharga dalam hidup. Hidup bukan hanya sekedar tentang ponsel baru atau tas mewah. Jika Anda menghabiskan waktu untuk mengejar barang-barang atau materi, Anda pasti akan mengambil waktu dari bagian lain dari kehidupan Anda. Renungkan apa yang penting bagi diri Anda. Kemungkinan hal tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Rezeki itu bukan melulu tentang uang. Anak yang sehat, istri yang setia, suami yang taat agama, tetangga yang peduli, dan masih banyak hal-hal yang kayaknya tidak bisa diukur dengan nominal uang, bahkan sangat tidak bisa. Jadi, jangan selalu berpikir bahwa bahagia itu bisa didapat dengan punya banyak uang. Nomor 9, jangan cepat menyerah. Apakah Anda ingat ketika Anda memulai kebiasaan baik yang kuat tetapi gagal untuk menindaklanjuti setelah beberapa saat Anda berjalan? Anda tidak dapat mencapai sesuatu tanpa usaha. Terkadang upaya ini memakan berjam-jam, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Baru Anda benar-benar bisa melihat hasilnya. Mungkin hal ini bisa menakutkan bagi banyak orang, bahkan menyebabkan mereka berhenti tepat saat perjalanan baru saja dimulai. Anda tidak harus bekerja sekaligus untuk maju dan berhasil dalam apa yang Anda inginkan. Anda hanya perlu melakukan langkah-langkah kecil yang konsisten setiap hari, dan setelah beberapa waktu Anda akan melihat usaha Anda akan mulai menampakkan hasilnya. Nomor 10, bersyukurlah setiap hari. Setiap saat, setiap hari, setiap detik berlalu, dan itu tidak akan pernah kembali. Sementara mungkin ada hari-hari sulit, bahkan sampai bertahun-tahun. Hidup hanya terjadi sekali. Bersyukurlah untuk hal-hal kecil dan hal-hal yang besar, dan segala sesuatu di antaranya.
Hidup itu tidak selalu indah. Kita tidak akan selalu bisa memisahkan hari-hari buruk dan hari-hari baik. Fokus dan bersyukurlah di tiap hari-hari baik maupun di hari-hari yang buruk. Hidup ini layak untuk dijalani, dan kamu akan menyadari bahwa kisah hidupmu tidak akan seburuk apa yang Anda bayangkan. Hidup bukanlah jalan yang lurus, tapi hidup penuh dengan pasang surut. Tidak ada jalan yang benar atau salah. Tanpa mengharapkan orang lain, uang, pilihlah jalan yang menurutmu paling bahagia. Jangan takut untuk mengambil resiko. Masa depan Anda akan bahagia jika Anda hidup dengan hasrat dan keyakinan Anda sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.